Shalom, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau di hari ini kita boleh bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa, mohon pimpinan Tuhan kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di hari perhentian ini kami diberikan kesempatan untuk boleh merenungi firman-Mu. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarnya. Pakailah hamba-Mu untuk menyatakan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami selalu boleh hidup di dalam anugerah kasih Tuhan, dan kami selalu mau memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan baca satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan katakan, penuhilah panggilan pelayananmu di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan ada datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang membaca dan merenungkan firman dan mengamalkan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudara, saya ingin memulai renungan kita pada hari ini dengan sebuah kisah dari Mother Teresa. Mother Teresa waktu melayani di Kalkuta, India, dia diwawancarai oleh wartawan. Wartawan mengatakan, pekerjaan atau pelayanan yang engkau lakukan bukan pelayanan yang sukses, karena orang miskin, orang yang sakit selalu ada. Bagaimana kamu bisa melayani mereka sebegitu banyak? Sampai kapan engkau melayani mereka? Kemudian Mother Teresa mengatakan kalimat-kalimat yang sungguh sangat bijak. Mother Teresa katakan, panggilan pelayananku bukan untuk panggilan sukses, tapi panggilan pelayananku adalah panggilan sebagai wujud kesetiaan di dalam panggilan pelayanan.
Saudara, ini menjadi satu pernyataan yang luar biasa. Pelayanan yang paling penting adalah kesetiaan. Kesetiaan kita terhadap panggilan daripada Allah yang sudah diberikan kepada kita. Setiap orang Tuhan berikan panggilan pelayanan yang berbeda. Tuhan memberikan panggilan yang berbeda dengan berbagai profesi. Tuhan tidak memaksa kita harus menjadi seorang hamba Tuhan full time di gereja sebagai pendeta atau penginjil. Tidak harus demikian. Ada orang yang dipanggil sebagai seorang pendeta atau penginjil atau misioneri. Tetapi ada juga panggilan Tuhan kepada anak-anaknya dalam bentuk yang lain. Mungkin profesinya sebagai dokter, atau sebagai pengacara, atau sebagai guru, atau sebagai desainer, dan banyak lagi panggilan pelayanan yang dapat kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Satu yang Tuhan tuntut dari kita adalah kesetiaan kita di dalam pelayanan itu. Penuhilah panggilan pelayananmu sesuai dengan karunia yang ada padamu. Saudara, di dalam panggilan pelayanan kita seharusnya tidak boleh membagi antara pelayanan itu adalah kalau panggilan di gereja adalah panggilan yang kudus, tetapi sementara profesi yang lain seperti guru, itu sekuler. Saudara, tidak seperti demikian. Apapun profesi kita, kita tetap dapat mempermuliakan nama Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, itu dikatakan ya, berpesan dengan sungguh-sungguh kepada kita semua demi pernyataan dan demi kerajaannya, bahwa kita harus melakukan panggilan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh. Apapun profesinya yang kita lakukan haruslah mempermuliakan nama Tuhan. Karena apapun profesi kita, kita akan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Apalah artinya kalau kita menjadi seorang hamba Tuhan, tetapi kita menjadi seorang hamba Tuhan yang mata duitan. Nggak ada artinya, bukan? Tapi jauh lebih baik jika seorang dia melayani dengan sungguh-sungguh, ya, sekalipun dia bukan profesinya sebagai hamba Tuhan. Oleh karena itu, saudara, firman Tuhan mau mengatakan, apapun profesi kita, kita dapat menjadi alat untuk memberitakan firman-Nya. Ya. Kita dapat menjadi alat untuk kemuliaan bagi namanya, memberitakan kemuliaan Yesus, menyatakan Yesus sebagai pribadi yang hidup di dalam kita. Ya, kita dapat menyatakan pribadi Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, melalui kesaksian yang hidup yang sudah kita nyatakan. Ya, kita harus siap sedia ya di dalam menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam diri kita. Ya, kitalah surat-surat Tuhan yang hidup yang bisa orang lain saksikan ya melalui kehidupan kita. Melalui kehidupan kita, maka sesungguhnya berita firman Tuhan juga dapat disampaikan ya. Ketika orang melihat kita bahwa kita adalah anak Tuhan yang sungguh-sungguh menjalankan prinsip kebenaran firman, maka kita pun boleh menjadi saksi. Dengan demikian, orang akan melihat dan mereka akan mempertanyakan akan siapa diri kita. Wah, kenapa dia tampil berbeda dengan orang lain? Oh, ternyata kebaikan yang dia nyatakan itu menunjukkan sebenarnya dia adalah sebagai anak-anak Allah yang menyatakan identitas dia sebagai anak Allah dan menunjukkan akan Allah yang luar biasa sebagai Bapaknya. Karena Bapak Ayah yang penuh kasih, maka dia sebagai anak-anak Allah, anak-anak yang penuh dengan kasih.
Saudaraku, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita di dalam kehidupan kita sebagai pelayan Tuhan atau sebagai anak-anak Tuhan dengan berbagai profesi, kita harus menyatakan kemuliaan Tuhan dengan menyampaikan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan rela memberikan nasihat dan menegur orang yang salah, memperbaiki orang lain, dan membawa orang lain kepada Tuhan. Dan saudara, itu memang tidak mudah kita lakukan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebobrokan saat ini. Tetapi ketika kita menyadari bahwa dunia yang berdosa itu memerlukan Injil Tuhan, maka kita yang punya tugas istimewa untuk memberitakan Injil. Kita harus menyampaikan berita Injil dan memberikan pengajaran kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, sadarkah kita bahwa waktu kita tidak banyak lagi, ya? Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan sungguh-sungguh untuk memberitakan Injil, maka ada ajaran-ajaran yang sesat, ada orang-orang yang sesat, tetapi mereka punya semangat yang begitu luar biasa untuk menyesatkan banyak orang. Mengapa kita punya pengajaran yang baik? Mengapa kita tahu bahwa Yesus Kristus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, namun kita malu menceritakan kepada orang lain? Saudara, ada waktunya kita tidak lagi mempunyai kesempatan untuk memberitakan akan kabar sukacita itu. Oleh karena itu, saudaraku, ketika kita mempunyai waktu untuk memberitakan kabar sukacita itu, maka tugas kita adalah untuk mengajarkannya. Sudah saya begitu heran ya, ada orang yang mempunyai pengajaran yang salah ya, pengajaran yang menyesatkan ya, namun mereka punya semangat ya. Mengapa kita sebagai anak-anak terang yang punya pengajaran yang baik dan benar, kita tidak punya semangat seperti mereka? Kalau mereka begitu semangat untuk membawa orang lain kepada ajaran mereka yang salah. Seharusnya kita sebagai anak-anak terang, seharusnya kita yang sudah di dalam kebenaran harus lebih bersemangat lagi untuk menyatakan kebenaran. Kita harus lebih bersemangat lagi untuk memberitakan kabar sukacita supaya banyak orang yang boleh mengenal Tuhan dan mereka tidak lagi percaya kepada dongeng-dongeng yang menyesatkan. Mereka tidak lagi berpaling daripada hal-hal yang benar, ya. Tapi mereka harus kembali kepada pengajaran yang benar. Tidak boleh berpaling daripada kebenaran. Nah, saudara, bagaimana kita agar boleh menjadi saksi Tuhan supaya mereka tidak berpaling daripada kebenaran itu? Oleh karena itu, saudaraku, mari kita setia, ya, rela untuk menjadi pekerjaan pemberitaan Injil. Karena tugas pemberitaan Injil bukan lagi tugas hamba Tuhan, tapi tugas pemberitaan Injil adalah tugas kita semua. Tugas dari semua anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil ya menjadi anak Tuhan. Nah, kalau kita sudah dipanggil menjadi anak Tuhan, maka kita mempunyai tugas yang mulia, yaitu untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, Paulus dengan jelas memberitahukan kepada kita bahwa bagaimana dia di ayat yang ke-6 dikatakan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Paulus menyadari bahwa pelayanan dia tidak lama lagi, ya, bahwa kematian itu sudah dekat dan dia sudah merasakannya, ya. Oleh karena itu dia mengingatkan kepada Timotius murid yang dikasihinya untuk boleh bersungguh-sungguh menunaikan tugas panggilan, meneruskan karya pelayanan pekerjaan Tuhan yang sudah diajarkan oleh Paulus kepada Timotius, supaya Timotius yang masih muda
tetap mempunyai semangat yang berapi-api untuk memberitakan pelayanan Injil. Saudaraku, Paulus juga memberitahukan kepada kita bahwa dia akan segera mengakhiri pertandingannya dengan baik. Ya, ia telah mencapai garis akhir dan telah memelihara imannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memelihara iman kita dengan baik? Saudara, di tengah-tengah pandemi yang ada saat ini, banyak orang mengalami kelesuan iman. Banyak orang yang tidak lagi bersungguh-sungguh. Mereka tidak bisa datang ke gereja karena gereja tutup saat ini. Tetapi mereka juga tidak melakukan ibadah dengan benar di rumah. Padahal sesungguhnya mereka harus melakukan ibadah. Karena ibadah itu bukan hanya sebatas gedung gereja. Dimanapun kita bisa mencari Tuhan. Saudaraku, banyak orang yang sudah sekarang ini mengalami kelesuan iman. Oleh karena itu, Paulus mengingatkan kepada kita, jangan sampai pada garis akhir daripada kehidupan kita didapati bercela di hadapannya. Kita tidak memelihara iman kita dengan baik. Saudaraku, mari di tengah-tengah kesulitan pandemik saat ini, ya, di mana kita tidak bisa berkumpul dengan saudara-saudara kita, tetapi maukah kita tetap mempunyai hati yang terarah hanya kepada Tuhan, yaitu kita mau sungguh-sungguh mencari Dia, dan kita boleh sungguh-sungguh tetap mau berpaut hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun kita tidak dapat bersekutu di gereja, tetapi kita dapat bersekutu di rumah bersama dengan anggota keluarga kita. Kita boleh tetap beribadah dengan sepenuh hati, dengan sesungguh hati, maka kita juga akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Saudara, Paulus menyadari ketika ia sungguh-sungguh setia, mengakhiri pertandingannya dengan baik, mencapai garis akhir, maka dia menyadari bahwa Tuhan sudah menyediakan mahkota kebenaran kepadanya. Ya, Tuhan sudah menganugerahkan mahkota kebenaran yang tidak bisa direbut darinya, karena itu adalah pemberian Allah. Saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, mari kita semua orang yang percaya, kita tahu bahwa waktu Tuhan akan segera datang. Sekalipun kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang, maukah kita sungguh-sungguh untuk boleh mencari Tuhan, sungguh-sungguh untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu ya kapan waktu itu akan tiba, ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali itu akan tiba. Kita tidak tahu kapan waktunya secara persis, tetapi melihat atau membaca tanda-tanda zaman, ya, kehadiran atau kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu, mari saudaraku, kita siap sedia menyongsong kedatangan Tuhan, ya, hidup di dalam panggilan pelayanan dengan penuh kesetiaan, hidup di dalam panggilan pelayanan sesuai dengan yang Tuhan mau, yang saudara menjalankan profesi saudara sebagai mana yang Tuhan sudah percayakan, lakukan yang terbaik, ya, membawa orang-orang kepada Tuhan dengan cara kita juga hidup sebagai anak-anak terang yang menyaksikan akan kasih setia yang Tuhan berikan. Sebagaimana Mother Teresa, dia tahu bahwa pelayanan dia tidak sukses, ya, tetapi dia mau setia di dalam panggilan pelayanannya. Kesetiaan dan ketaatan menjadi sesuatu yang sangat penting. Saat ini kesetiaan itu begitu langka, ya. Banyak orang yang tidak setia, ya, di dalam kehidupan rumah tangga mereka bisa tidak setia, di dalam kehidupan pekerjaan mereka juga bisa tidak setia, ya.
Ketika ada orang yang memberikan tawaran gaji yang lebih besar sedikit saja, mereka segera pergi ya. Jadi sekarang ini mencari orang-orang yang setia itu tidak mudah ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita mau belajar setia. Setia akan menghadapi panggilan yang Tuhan berikan kepada kita. Setia dengan kesabaran yang sungguh di dalam melakukan tugas panggilan pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kasih anugerah kebaikan Tuhan. Engkau sudah memanggil kami untuk melakukan pelayanan. Panggilan kami sebagai anak-anak-Mu adalah panggilan untuk melayani. Tuhan, apapun bidang yang Engkau percayakan kepada kami, biarlah kami dapat melakukan, dapat mengerjakannya dengan sesungguhnya, datangnya dari hati kami yang paling dalam. Tuhan, tolong kami, agar kami tidak melalaikan tugas panggilan pelayanan yang Engkau berikan. Sehingga pada waktu Engkau datang menjemput kami, Engkau mendapati kami adalah hamba yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami dapat menjadi orang yang sungguh-sungguh melakukan praktek pekerjaan Tuhan, maupun juga pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Jika kami sebagai petani, biarlah kami menjadi petani yang sungguh-sungguh dapat menghasilkan produk yang bagus. Jika kami adalah seorang tukang bangunan, biarlah kami juga boleh membangun dengan baik. Jika kami seorang guru, biarlah kami boleh menjadi seorang guru yang baik. Jika kami adalah tenaga profesional yang lain, dokter, pengacara, hakim, jaksa, polisi, dan apapun tugas pelayanan kami yang Tuhan percayakan, panggilan pelayanan yang Tuhan berikan kepada kami, biarlah kami melakukan dengan tanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Apalagi kami sebagai hamba-Mu yang melayani Engkau di ladang-Mu, Engkau pun tolong kami, supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang melayani dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu apapun yang kami kerjakan, kami tidak bertanggung jawab kepada manusia, tapi kami bertanggung jawab kepada Tuhan. Pada waktu Tuhan datang kembali, di sanalah kami harus mempertanggungjawabkan semua panggilan pelayanan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan boleh memberkati kita, dan kiranya kita boleh hidup sesuai dengan panggilan daripada Tuhan. Amin.